Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak edisi hari Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2025 dengan tema lebih dari yang kita pikirkan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, terus kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan anugerah-Mu yang besar Tuhan. Semua yang kami nikmati, semua yang baik yang kami miliki berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup terus di dalam jalan-jalan-Mu. Biarlah sekali lagi Tuhan Kau terangi mata hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru 2. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Apa rencana Yesus untuk orang-orang yang datang kepadanya? Apa pendapat Filipus dan Andreas terhadap rencana Yesus? Dan apa mujizat yang dilakukan Yesus, dan bagaimana orang-orang yang melihat mujizat tersebut?
Sobat WB, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini menunjukkan betapa Allah sanggup memberikan lebih dari yang kita minta dan pikirkan. Karena kuasa dan mujizatnya tidak terbatas. Tindakan Yesus untuk memberi makan semua orang yang datang kepadanya di seberang Danau Galilea nampaknya mustahil bagi manusia. Kitab Matius mencatat orang yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Selain tidak ada uang, mereka tidak mempunyai makanan apapun untuk memberi makan orang banyak. Karena itu, murid-muridnya ragu dan hendak mengambil jalan pintas, yaitu menyuruh mereka pulang. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus dapat memberi makan semua orang yang datang, bahkan sisa 12 bakul. Kadang kita pun ragu akan kuasa Tuhan, walaupun di mulut kita mengatakannya. Tetapi di dalam hati kita tetap ada keraguan. Sehingga seringkali kita pun mudah panik dan mengambil jalan pintas dengan kekuatan diri sendiri dalam menghadapi segala persoalan yang terjadi. Seperti juga halnya dengan Filipus dan Andreas, kita tidak yakin apakah Tuhan mendengar doa kita. Apakah Allah mau memberi jalan keluar bagi masalah kita? Apakah ada mujizat kesembuhan bagi kita? Apakah cukup persediaan yang kita punya untuk hari depan? Keraguan itulah yang menyebabkan kita tidak mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yesus sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan. Datang kepada Yesus. Dia rindu engkau hidup dalam segala kelimpahan. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang sudah kita terima dari perenungan firman dan komitmen kita, sekali lagi mari kita minta kekuatan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami ragu Tuhan, seperti Filipus dan Andreas. Meskipun mulut kami mengatakan kami percaya, tetapi kami khawatir, kami ragu-ragu. Kami bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami sekali lagi betapa ajaib Engkau, betapa penuh kuasa dan murah hati, dan Kau rindu kami hidup dalam segala kelimpahan-Mu. Kami mau Tuhan terus belajar percaya, terus belajar yakin Engkau sanggup. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20 BIS.